Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut agama yang tidak bersih. Berdoa kembali. Berdoa sekali. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke anak-anak, udah siap belajar hari ini? Sudah. Alat-alat praktikumnya udah disiapkan? Sudah. Oke, sekarang silakan semua balik madang masing-masing. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan praktikum apa? Pencemaran air. Oke, untuk kelompok 1-2 bahan yang dipakai apa aja? Bawang ada Bawang, air, sama yang biasa. Untuk kelompok 3 dan 4 bahannya ada air selokan, air deterjen sama gelas. Nah sekarang ibu akan lanjut lagi. Nah untuk aturan kita di kelas pada hari ini, untuk handphonenya selama praktikum mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Nanti pada saat kalian menuliskan hasil praktikum, baru nanti kalian boleh aktifkan kembali handphonenya untuk menuliskan hasil praktikumnya. Dan mungkin jika kalian butuh catatan, itu silakan kalian boleh catat dulu di buku hasil praktikumnya. Nanti baru dimasukin ke PPT. Nanti ingat ya, setiap kelompok itu ada foto praktikumnya. Untuk ingatan setiap 2 menit nanti di foto hasilnya gimana, nanti dicatat keadaannya gimana. Untuk bawang, nanti dicatatnya itu per hari. Jadi per hari itu gimana kondisi bawangnya, terus mungkin kondisi airnya gimana, jadi itu bisa dicatat. Nah untuk selanjutnya, untuk yang ketiga diskusi. Nah untuk diskusi kalian dapat berdiskusi dengan kelompok kalian terkait nanti LKPD yang akan ibu bagikan di grup. Sekarang kita buka dulu LKPD itu. Nah, jadi LKPD-nya untuk yang pertama ini ada fase orientasi masalah. Jadi kita terpikir dulu sebelum mulai praktikum. Apakah kelihatan? Busa putih yang memenuhi saluran irigasi Sungai Gade dan Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Jawa Tengah ini selain itu ikan di sejumlah kolam dan pemancingan milik menembusi ke kelurahan sama bangsa. Nah, berarti sebagai petani. Oke anak-anak, ada yang bisa bantu ibu jelasin apa isi videonya? Oke, baik. Jadi tadi tuh di video itu ada berita kalau ada aliran irigasi yang dipenuhi dengan busa putih. Akibat mungkin ulah manusia atau ada yang mungkin deterjen atau buka industri itu masuk ke sana, terus menyebabkan perairan tersebut tuh kayak ada ikan-ikan di dalam itu jadi mati. Terus juga nanti ngalir ke
juga bakal terkena dampaknya akibat video. Oke, baik. Ini tepuk tangan untuk Dena. Videonya ini adalah video yang berkaitan dengan pencemaran air. Namun di sini pencemaran airnya itu diakibatkan oleh busa deterjen. Maka dari itu hari ini kita akan melakukan praktikum yang juga mungkin ada kaitannya dengan busa deterjen ini. Selanjutnya, nah ini untuk LKPD-nya kalian bisa buka dari HP kalian. Jadi ini kirimnya LKPD di HP kalian. Nah nanti ini ada latihan soal, bisa kalian jawab. Itu boleh kalian jawab di PowerPoint-nya atau boleh langsung diceritakan saja jawabannya. Nah, lalu di sini sekarang kita akan persiapan untuk praktikumnya. Nah, untuk LKPD ini praktikumnya untuk kondisi ikannya. Kalau yang lagi satunya, ini untuk bawangnya. Oke, sekarang kalian sudah bisa persiapan untuk melakukan praktikumnya. Nah, untuk tujuan praktikumnya ini nanti kita akan mengetahui dari masing-masing gelas air mineral ini gimana kondisi ikannya setelah beberapa menit atau beberapa hari di kondisi bawahnya. Nah setelah itu berarti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil praktikumnya di depan kelas, dan nanti untuk sesi tanya jawabnya bisa dibuka dengan 2 penanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum dipahami? Oke, silakan bisa dimulai praktikumnya. Mana? Boleh kok pakai 2 itu itu dia mati karena itu cepet banget. Ada yang mau bilang itu baru masuk mati apa ya? Oke anak-anak, nanti yang udah praktikum nanti kalian bisa jawab pada kolom isinya itu ikan,
Ikan tuh 5 sampai 2 bahan terpenting dari pembentuk deterjen itu surfaktan dan binders. Diidentifikasi mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan lingkungannya. Jadi solusinya itu adalah dengan menanam tanaman tertentu di setiap lahan yang tersedia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan praktikum pencemaran air yang menggunakan bawang merah. Yang mempunyai dampak negatif dikarenakan cuka mempunyai komponen utama yaitu asetat, selain berbau menyengat juga bersifat korosif. Nah, jika tidak membuang sampah ke sungai ada sumber air lainnya
kenapa tadi itu bisa nggak tumbuh akar sedangkan aku tuh baik banget kan ya? Mungkin bawang yang aku pakai itu di hari pertama waktu beli aku sudah layu atau aku tidak ngecek kondisi bawangnya. Jadi Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang praktikum pencemaran air pada ikan ya. Kalian udah pada tanda kita kan? Belum. Untuk yang ada deterjen, insannya masih bisa buka tutup atau lihat masih bergerak lah. Masih bergerak seperti biasa. dan untuk air deterjen pada ikan insang keluar darah dan sirip bergerak sedikit, tapi badan tidak bergerak. Kita dapat bertahan hidup lebih singkat pada air deterjen karena deterjen mengandung bahan kimia yang bisa membuat ikan mati seperti. Dan untuk solusi itu kita karena Kita bakal membuka sesi tanya untuk 2 orang penanya. Dari dulu. Nah, aku mau tanya nih. Tadi kan dibilang di ikannya itu keluar darah di insang. Ya, Yang khusus untuk air deterjen itu kenapa bisa? bisa keluar darah. Untuk pertanyaannya, Kita apa perbedaan air selokan sama air deterjen? Jadi kan kita tahu tuh di air selokan tuh mengandung apa aja. Misalkan ada orang yang habis mandi tuh. waktu yang diberikan untuk kami diskusi, karena kami akan menjawab pertanyaan pertama dari akan diisi oleh Karisu. Jadi kan si dia itu nanya kenapa insang ikan bisa berdarah pada saat dimasukkan ke dalam deterjen. Nah, deterjen itu terjadi karena insang ikan itu mengalami iritasi saat dimasukkan ke dalam itu. Deterjen itu mengandung zat-zat sifat-sifat yang dapat merusak sel-sel dan membran di insang ikan. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Nah, di air selokannya itu kemungkinan airnya itu ada atau tidaknya kandungan bahan kimia. Nah, karena sudah menyelesaikan semuanya penjelasan dan pertanyaan, jadi presentasi ini kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Panganjali. Halo teman-teman, selamat siang. Jadi di sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil praktikum kita, yaitu praktikum pencemaran air medianya ikan. Seperti semula masih aktif. Di air mineral itu dia mineral itu tetap bergerak dan masih hidup. Aroma lingkungannya adalah Nova dan sabun Movera. Boleh nggak dijelasin gimana sih cara penggunaan dari sabun Movera itu? Jadi gini, berarti kan di foto yang itu ada bukan di foto di pembahasannya itu ada di menit beberapa tuh ikan yang air biasa itu udah mulai lemas, sedangkan yang di selokan itu enggak. Kenapa bisa air yang biasa tuh dia duluan lemas ketimbang di air selokan? Bisa tidak? Kalau Alnin, yaitu zat yang bisa menghasilkan busa dan berfungsi sebagai bahan pembersih. Sabun kata umumnya dipakai untuk mencuci batik, tapi sebenarnya dia bisa juga dipakai untuk mencuci baju sehari-hari. Terus bisa buat cuci piring. terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari kami. Kami tutup dengan para pesanti. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, dari presentasi kelompok 1, kelompok 2 tentang bawang dan juga kelompok 3 dan kelompok 4 yang pertanian. Nah, kira-kira apa sih kesulitan yang kalian temui selama kalian praktikum? Nggak beberapa sama masukin ke botol itu ada yang di situ kesulitan lainnya tuh bau juga kan kayak bau ya. Itu udah serat. Gelas robek karena masuk bawang terus. Ya, apa sih? Oh iya boleh. Saya tidak ngerti cara
kegagalan di dalam praktikum berbau geotermal. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 berarti nggak ada kesulitan yang ditemui untuk kelompok 4. Aman. Aman. Sekarang kita baru jawab. Jadi pengalaman apa yang kalian peroleh dari praktikum ini? Saya tuh kayak ada yang perhatiin banget di bawah itu. Saya tuh kayak dari yang pertama bawah itu ada kan tuh di bakal siapa ini panjang. Itu pertama ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa ikannya itu lebih aktif di selokan dibanding air biasa? Kita pasti. Mungkin karena air biasa itu apalagi terus air minum itu kadar oksigennya kurang gitu. Kalau air biasa tuh ada beberapa yang ada isi oksigen, ada yang enggak gitu. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari praktikum bawang dan juga praktikum ikan? Kan ada 3 media. Yang pertama itu ada air biasa, air deterjen, sama air cuka. Nah, untuk air biasa ini selama 5 hari itu bawang tumbuh akar primordial sehingga sepanjang 5 cm. Nah, untuk yang kedua itu air cuka, bagian akar bawang itu sama mulai kehitaman, itu yang kayak pigmennya itu hancur gara-gara sifat korosif dari cukanya. Sama yang ketiga itu ada gelas isi air deterjen yang membuat bawang itu membusuk jadi warnanya kuning-kuningan cantik. Nah, dari yang pertama itu di air mineral. Nah, di sini di kelompok 3 dan kelompok 4 tuh punya perbedaan. Kalau di kelompok 3 itu ikan kita tuh di air mineral tuh itu udah mati, sedangkan di kelompok 4 tuh di air mineralnya tuh ikannya masih hidup. Nah, kemungkinan kenapa di kelompok 3 itu mati itu mungkin aja karena kondisi ikannya yang mungkin gak bagus, jadi dia mati. Ada juga ada terjadi mungkin kondisi ikannya. Terus di air selokan itu kelompok 3 sama kelompok 4 sama, bisa bergerak secara bebas. Terus di air deterjen itu, nah di air deterjen juga sama. Di ikannya itu keluar darah di irisannya. Terus setelah dari 10 menit di kelompok 3 itu yang saya lihat di bagian kayak siripnya itu dia tuh mulai ada merah-merah seperti darah. Ya, ekornya juga ada darah-darah yang keluar. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari praktikum dari kelompok 1 sampai kelompok 4, jadi zat-zat kimia yang berbahaya itu juga dapat menyebabkan makhluk hidup dan itu hewan atau tumbuhan itu nanti bisa mengalami kematian. Oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Nah, salah satu caranya adalah tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 4, itu ada penggunaan sabun lerak. Nah, ini penggunaan sabun lerak sama penggunaan spons Nuvahnya. Nah, untuk sabun leraknya ini sendiri itu kenapa dia bisa menghasilkan busa, itu dikarenakan adanya zat saponin. Jadi yang bisa menghasilkan busa itu adalah si zat saponin yang ada di buah leraknya ini. Nah, untuk buah leraknya ini itu bisa kalian cari nanti di supermarket itu ada. Nah, untuk leraknya sendiri ini pemakaiannya sudah dijelaskan tadi di video. Jadi ada 2 cara, tergantung kalau kalian kuat sama baunya itu bisa langsung direndam. Kalau kalian kuat sama baunya bisa ditambahkan pewangi seperti serai. Nah, untuk sponsnya ini adalah spons alami dari pohon tumpah, dan ini juga bisa dipakai untuk mengganti spons sintesisnya itu. Nah, untuk deterjen ini adalah sistem penggantinya, dan juga di sini kalau nggak salah ada juga solusi dari kelompok nah ini kelompok 1, jadi kita bahas di sini juga bisa dengan kalian menanam tanaman yang bisa meminimalisir eutrofikasi pada selokan, sungai, danau ataupun saluran air lainnya.
Nah, di sini ada yang tahu eutrofikasi itu apa? Eutrofikasi. Jadi, eutrofikasi itu ciri-cirinya itu biasanya airnya itu berwarna hijau. Nah, hijaunya itu disebabkan oleh apa? Silakan anak-anak yang bisa. Ayo, ada yang masih ingat eutrofikasi? Jadi eutrofikasi itu ciri-cirinya itu danau atau saluran air itu semua berwarna hijau. Ada yang tahu nggak penyebab warna hijau itu apa? Mau coba jawab? Coba ya ini eutrofikasi itu disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan alga di daerah perairan. Jadi meningkatnya pertumbuhan alga itu dikarenakan kadar airnya yang banyak di salurannya itu. Kadar apa yang banyak sehingga alga itu hampir ke sana. Bukan oksigen, Nitrogen. iya nitrogen. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi kadar nitrogen dan fosfat pada air itu bisa diminimalisir dengan menanam tanaman-tanaman ini. Jadi selain eceng gondok, selain alang-alang, selain tanaman ini ada juga tanaman teratai. Teratai itu juga bisa dipakai untuk meminimalisir pencemaran air. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, gimana praktikumnya, menyenangkan? Nah, untuk keseluruhan praktikum pada hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, masih ingat nggak tujuan praktikumnya apa pada hari ini? Coba yang bawah, apa tujuan praktikumnya? Mengetahui pengaruh perubahan media terhadap Bedanya itu bisa membuat tumbuhan atau meninggal sama apa kayak mana? Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Baik, setelah mengikuti pembelajaran dengan selamat, baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Sati. Om Santi Santi Santi.